Bu Wina bisa dengar suara yang di Zoom kah? Bu Ernawati. Ya bisa, Mbak. Oh, baik. Alhamdulillah. Ini suaranya Bu Baik, Yanti kita tadi barusan terdengar kah? Suara Mbak aja yang barusan berbicara yang kedengeran. Ini coba Bu Yanti ngomong sekarang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kali pertama kita menyelesaikan bergema nggak ya? Putus-putus, Mbak. Enggak, Bu. Putus-putus. Tidak bergema, tapi putus-putus. Baik. Ini pertama kali dari Depdik Salimah mengadakan acara Sabila yang direlay ya, dari Zoom direlay ke line. Ya, semoga bisa lancar ke depannya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan Sabila yang rutin kita laksanakan di hari Sabtu, dan ini dengan topik yang spesial ya, tentang food consumption yang pasti akan dibutuhkan oleh kita sebagai kaum wanita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa sungguh betapa banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung. Kita bisa sampai pada hari ini masih bisa mengumpulkan bekal untuk perjalanan kita di kemudian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk memberi keberkahan pada acara ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Bu Melati. Kepada Bu Melati. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yanti. Mari kita membaca bersama surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahu. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala kebenaran. Baik. Saya kembalikan ke Mbak Yanti. Jazakallah khairan katsir, Bu Melati yang sudah membacakan tilawah. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah. Ya, baik. Sahabat Salimah, jadi hari ini yang akan memberikan materi ini sudah punya jejak yang cukup ini ya, sudah lama ya berkiprah di kelas fitrah wanita gitu ya. Kelas fitrah wanita. Dan ada beberapa kelas, ada kelas pawon, kelas aneka roti yang mungkin beberapa dari sahabat Salimah juga pernah mengikuti kelasnya ini. Bahkan ada beberapa yang pernah mengikuti kelasnya, dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu ya langsung ya dengan Zoom dan lain seperti ini. Dan beliau juga sudah menuliskan buku Ratu Pawon di tahun 2020, dan ada berbagai sosial media yang bisa diikuti ya, yang sudah saya share juga di grup di Facebook dan Instagram juga. Baik, alhamdulillah pada malam ini Mbak Kade berkenan untuk mengisi acara kita. Nanti untuk yang di line, apabila ada pertanyaan bisa di grup Salimah ya, nanti akan disampaikan di Zoom. Baik, kita langsung pada acara inti ya, materi dari Mbak Kade. Kepada Mbak Kade kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Yanti selaku moderator hari ini ya. Kemudian Bu Melati tadi suaranya Masya Allah, sangat syahdu gitu, menggetarkan hati ini dengan tilawahnya. Terima kasih juga kepada Ibu Sri yang sudah menghubungi saya, dan kepada semua para panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan nih buat sharing tentang food preparation kepada bunda-bunda semuanya.
Walaupun mungkin saya kurang bisa menyapa secara langsung karena ini beda ini ya, beda device gitu. Semoga ibu-ibu di sana bisa menyapa melalui hatinya ya. Karena mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan interaksi gitu. Tujuannya memang mungkin nanti bisa dibacakan sama Ibu Melati ya, supaya nanti terjadi dua arah. Jadi saya bisa tahu gitu pemahaman ibu-ibu sampai mana nih gitu. Jangan-jangan semuanya udah jago nih, kan saya nggak perlu ngomong nih. Enggak juga ya. Nah, alhamdulillah bicara tentang food preparation nih Bu, insya Allah selama 1 jam ke depan mungkin saya akan membahasnya secara singkat namun insya Allah mudah dipahami berdasarkan beberapa jenis dari masing-masing jenis bahan makanannya ya. Jadi kalau misalnya mungkin Ibu pernah tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang sudah pernah ikut kelas di Lavina, kelas Fitra Wanita, ada ya. Nah, tadi di kelas Fitra Wanita itu memang ada berbagai macam kelas ya, ada kelas pawon, kelas roti, kelas keuangan usaha, dan kelas-kelas lainnya. Ada juga yang kelas, dulu sempat ada kelas meal preparation. Nah, di sini saya khawatirnya bunda-bunda nanti salah ini nih, salah mengartikan. Kira-kira nih, menurut pemahaman ibu-ibu, nanti boleh dijawab di kolom chat barangkali ya untuk perwakilan bunda-bunda yang menyimak di line. Food preparation dan meal preparation. Pernah dengar istilah itu nggak, Bu? Ya, kalau pernah dengar, boleh tahu nggak kira-kira food preparation itu apa? Kita belum ganti slide ya, masih di slide pertama nih, biar kejutan. Ada yang bisa dijawab di line? Nanti silakan tulis saja ya. Menurut ibu-ibu food preparation itu apa? Karena gini, Bu, yang sering saya tanyakan food preparation itu apa sih, Bun? Gitu. Kebanyakan yang jawab katanya food preparation itu teknik merapikan isi kulkas. Ada juga teknik yang bilang bahwa teknik menyimpan makanan. Gitu. Ada juga yang bilang teknik nyetok makanan kayak gitu. Nah, kira-kira yang benar mana tuh? Kita ke slide berikutnya. Nah, jadi food preparation itu adalah secara lengkap itu mencangkup semuanya ya Bu ya, yang tadi saya sebutkan. Food preparation adalah metode menyiapkan dan menyimpan bahan makanan untuk beberapa hari. Biasanya sih saya ataupun sebagian orang melakukannya untuk 4 hari ada, untuk 1 minggu ada, bahkan untuk 2 minggu. Nah, itu dikatakan food preparation ya, menyimpan dan mempersiapkan atau menyiapkan bahan makanan untuk kita konsumsi selama beberapa hari. Nah, garis bawahnya adalah food preparation itu adalah bahan makanan. Sedangkan kalau misalnya kita pernah mendengar meal preparation, itu lebih ke makanan yang sudah matang ya, seperti lauk pauk atau bento gitu ya. Atau misalnya baik itu yang frozen food gitu ya, itu nanti beda lagi nih. Ada lagi istilahnya frozen meals kalau di kelas Lavina. Ya, jadi itu tolong dibedakan dulu, terlebih dahulu supaya nanti pertanyaannya kita fokus kepada food preparation-nya ya. Jadi nanti untuk pembahasan meal preparation ataupun frozen meals mungkin nanti kita adakan pertemuan lagi ya, semoga nanti kita ada kesempatan. Jadi kita bahasnya tentang food preparation, tentang bahan makanan ya Bu ya. Oke, di next slide. Nah, jadi sebelum kita memulai membahas lebih jauh tentang penyimpanannya, biasanya tuh terkendalanya itu kan saya udah tahu sih Mbak Kade, cuman kok kayaknya nggak konsisten ya. Kok kayaknya lebih baik aku belanja harian aja deh kayak gitu, menyesuaikan hari ini mau makan apa kayak gitu loh. Nah, sebetulnya ini food preparation ini menghemat ya, tujuannya sebetulnya menghemat. Tapi bukan hanya menghemat uang. Bisa diklik untuk munculkan teksnya. Jadi yang pertama kita hemat uang sudah pasti. Kenapa bisa hemat uang? Karena begini ceritanya. Ketika kita melakukan food preparation, itu kan kita menyetok bahan makanan untuk beberapa hari ya.
untuk 1 minggu, untuk 2 minggu gitu. Mungkin kalau di Taiwan sana sepertinya banyak yang sudah menerapkan food preparation, betul ya? Karena memang kalau aku lihat di YouTube sih gitu, kayaknya ada nggak sih tukang sayur keliling? Ada Ya nggak Bu? ada. Nggak ada ya? Kemungkinan food preparation ini udah nggak asing. Nah, supaya lebih termotivasi kita bahas hematnya apa aja. Yang pertama, hemat uang sudah pasti. Kenapa? Karena ketika kita jarang ke supermarket atau ke pasar, ya otomatis kita menghemat keinginan untuk jajan. Semakin sering kita ke tempat belanja, pasti semakin sering kita tergoda, ya, untuk jajan lah, untuk beli apalah, belum lagi kalau bawa anak. Setiap ke supermarket pasti ada jatah jajannya ya Bu ya. ada jatah jajannya. Nah, ketika kita menjarangkan gitu ya, jarang ke supermarket untuk beli bahan makanan, otomatis jatah jajannya jadi berkurang dong, ya. Itu hemat. Lalu hemat laginya, kalau misal di Indonesia sih kerasa banget ya. Katanya sih aku sih lebih baik belanja sayuran tiap hari aja, maka dia di tukang sayur keliling kayak gitu. Toh juga selisihnya cuma 500 perak, cuma 1.000 kayak gitu. Iya sih, selisihnya cuma segitu. Tapi dikali loh Bu, ya dikali. Di sana ada pasar tradisional nggak ya Bu ya? Ada. Ada ya. Nah itu pasti selisihnya juga jauh kan dengan supermarket ya. Nah kalau misalnya kita belanja di pasar tradisional, maksudnya daripada kita belanjanya mungkin di supermarket ataupun di tukang sayur keliling gitu ya, walaupun selisihnya hanya sedikit tapi dikali. 1 kali makan, misalnya 1 hari kita masaknya 2 kali ya. 1 kali masak kita butuhkan 3-4 jenis bahan makanan. Nah, kalau selisihnya 1.000 per bahan makanan, berarti udah 4.000 ya. 4.000. Nah, dalam sehari kita 2 kali masak, berarti 4.000 kali 2, 8.000. 8.000 dikali 30 hari. Berapa tuh, Bu? Wah, saya nggak bisa ngitung di luar kepala nih. Yang jelas hemat ya. Mungkin bisa sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu ya, Bu ya, dalam sebulan. Ya, itu hemat uangnya dari situ. Dan lagi memang kalau di agama kita kan pasar itu ini ya, salah satu tempat terburuk gitu. Makanya ketika kita masuk pasar pun ada doa minta perlindungan gitu kan. Nah, oleh karena itu tujuannya itu ya, karena di pasar itu banyak godaan. Jadi insya Allah lebih hemat uang juga. Nah, kemudian yang kedua, hemat waktu. Kebayang nggak sih Bu kalau misalnya ketika kita mau masak, kita harus pakaian rapih dulu gitu. Belum lagi kalau misalnya kayak saya nih, pakai cadar, pakai celana panjang, pakai kerudung panjang, belum lagi nyiapin anak-anak. Waduh, rempongnya minta ampun ya kalau misalnya kita belanjanya mungkin sehari sekali, 2 hari sekali. Jadi lebih efektif waktunya tuh belanja sekaligus gitu. Jadi sekalian keluar. Itu dari segi mempersiapkannya. Dari segi hemat waktu lainnya adalah kita nggak pusing lagi. Kalau misalnya besok mau masak apa ya? Tanya suami, jawabannya terserah. Kalau tanya anak, mintanya telur lagi, sosis lagi, nugget lagi gitu. Nah, supaya nggak bingung, oleh karena itu di food preparation ini kita memerlukan meal plan ya, atau rencana menu harian. Jadi memang sebelum belanja itu kita harus merencanakan nih, 1 minggu ke depan kita mau masak apa ya gitu. Itu didiskusikan silakan dengan anak dan suami supaya mereka mendapat jatah request makanan favorit gitu ya. Jadi untuk saling toleransi juga, hal ini mengajarkan ya Bunda, supaya supaya anak juga merasa bahwa makanan yang disediakan hari ini adalah rezeki. Maka ya apa yang disediakan dimakan. Toh kamu juga kalau mau sesuatu yang kamu inginkan akan ada waktunya gitu. Nah, itu mengajarkan untuk menerima apa yang ada di meja makan gitu. Nah, ini aku dengar dari salah satu ceramahnya Ustadz Khalid ya. Dulu suamiku juga gitu tuh. Kalau mau makan tuh pilih-pilih. Udah dimasakin 2,
nyari telur gitu. Udah dimasakkan 3 macam menu, nyari apa gitu. Jadi itulah salah satunya mengajarkan kita untuk menerima apapun yang ada di meja makan sebab itu adalah rezeki. Nah, itu kan jadi kita hemat waktu. Lalu yang ketiga, hemat tenaga. Hemat tenaga sih udah pasti ya, karena kalau misal belanja harian ya itu tadi, kita prepare-nya juga macam-macam, belum lagi harus keluar. Kalau misalnya ada makanan di kulkas, seandainya nih lauk habis atau misalnya ada tamu dan nah kita bisa langsung menyediakan makanan, ambil aja dari kulkas gitu ya. Jadi ingat-ingat ini, kalau misalnya kita kayak lagi males banget nih food prep gitu ya, ingat-ingat kalau hemat uang, hemat waktu, hemat tenaga gitu ya. Silakan ditanamkan supaya nanti tetap semangat terus. Selanjutnya, nah manfaat lainnya ini yang perlu banget kita tanamkan sih. Yang pertama, ingatlah bahwa, boleh diklik lagi Bu, ingatlah bahwa food preparation itu mendatangkan cinta keluarga. Ya, karena gizi keluarga akan terpenuhi, makanan dan camilan juga penuh rasa cinta gitu loh Bu. Pernah nggak sih Ibu tuh, ini kan lagi merantau ya Bu ya, pernah nggak kayaknya kok kangen banget ya sama masakan Ibu gitu. Padahal masakannya cuma sayur asem, sambal terasi gitu ya. Nah, padahal masakannya tuh cuma sederhana gitu. Tapi kok rasanya kangen banget ya gitu. Pernah nggak Bu merasakan kayak gitu? Nah, penyebabnya ternyata, mohon maaf ya Bu ya, ini baterai saya lowbat nih. Saya sambil ngecas dulu ya. Mohon maaf sebentar. Tapi kalau posisi saya miring gini, muncul nggak ya? Muncul ya? Jelas? Muncul. Oke. Nah, jadi kembali lagi bahwa sebenarnya yang membuat rindu itu, sebentar Ibu, kayaknya miringnya salah nih, soalnya kameranya di bawah jadinya. Nah, tetap lihat. Oke deh. Mohon maaf ya sebelumnya. Nah, jadi memang yang membuat kita rindu, yang membuat keharmonisan keluarga gitu, yang membuat seorang ibu selalu dikenang, salah satunya itu dari masakan Bu. Dari masakan yang kita sediakan, di situ ada niat untuk memenuhi gizi keluarga. Nah, dari gizi-gizi itu tentu saja mengalirkan energi di badan keluarga kita ya, yang mana mereka gunakan untuk perbuatan baik, untuk belajar, untuk bekerja gitu. Insya Allah semua kegiatan itu mendatangkan pahala, betul ya. Nah, dari situ kita berharap semoga dari apa yang kebaikan yang mereka lakukan bisa mengalirkan pahala juga untuk kita. Nah, jadi kalau saya sih masalah hemat-hemat, mungkin ada waktu ya. Saya ada waktu gitu, karena memang kerjaan juga di rumah. Kalau untuk hemat-hemat uang juga mungkin dari beberapa kita nggak ada masalah. Cuman motivasinya itu coba kita bentuk dari sisi lain seperti yang penuh makna kayak gini gitu. Ya kalau saya lebih memikirkan itu sih, lumayan gitu, bukan lumayan lagi, sayang aja gitu kalau misalnya kita nggak masak, kita beli masakan yang jadi gitu ya untuk keluarga kita. Nanti kita mungkin pahala dapat sih, karena mungkin udah pesen gitu masakannya, tapi akan berbeda ketika kita terjun ke dapur sendiri, memasak sendiri, di mana di situ ada cinta yang kita taburkan. Selanjutnya, boleh diklik lagi. Nah, yang kedua, insya Allah dapat pahala ya dari tadi. Yang dari tadi yang disampaikan, kalau misalnya keluarga kita beraktivitas baik, insya Allah mengalirkan pahala buat kita juga. Nah, tapi ada pahala-pahala lainnya ternyata loh Bu. Seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya nih, di rumah itu adalah ladang pahala buat wanita. Jadi apapun nih kegiatan dan usaha kita yang dilakukan di rumah, baik untuk keluarga maupun sesuai dengan syariat agama kita gitu ya, menjaga kebersihan kayak gitu misalnya.
Nah, itu semuanya akan mendatangkan pahala buat kita, Bu. Jadi kalau misalnya kita lagi capek nih, kita lagi males nih, udah inget ini aja. Setiap lelahnya insya Allah menjadi lillah ya. Kalau misalnya lelahnya lillah, insya Allah akan mendapat pahala gitu. Ya, salah satu motivasi yang paling kuat sih yang saya pegang adalah dua hal ini. Jadi semoga aja dua hal ini bisa mengingatkan ibu-ibu semuanya untuk tetap semangat mengurus keluarga dan rumah ya Bu ya. Selanjutnya kita ke materi inti, yaitu persiapan tentang food preparation. Mohon maaf nih kalau misal terkesan buru-buru, karena memang kalau kita bahas jenis bahan makanan kan banyak ya. Semoga sih saya harap bisa semuanya terbahas gitu. Oke, yang pertama persiapan food preparation itu kita perlu toples. Nah, walaupun di gambar itu toples kaca, tapi sebetulnya lebih aman kalau untuk aneka sayuran itu toples plastik aja ya Bu ya. Karena memang ya namanya kita numpuk-numpuk di kulkas kan, takutnya terjatuh atau gimana gitu. Jadi sediakannya toples yang plastik aja. Nah, yang perlu diketahui adalah toplesnya harus yang kedap udara. Kedap udara itu maksudnya ketika kita masukkan air, lalu kita balik, airnya nggak tumpah. Adapun kalau misalnya tumpah, itu nggak terlalu banyak tumpahnya. Nah, itu kedap udara. Jadi, dia menjaga kelembapannya itu secara maksimal. Karena sayuran yang kita simpan itu, kalau misalnya hanya ditaruh di kulkas aja nih, biasanya dia akan kering gitu. Nah, jadi kita menghambat kekeringan itu dengan cara menutupnya di wadah kedap udara. Nah, untuk lebih hemat, misalnya nih, kita simpennya kan dikit-dikit aja ya. Contohnya misal, mungkin kayak lengkuas, jahe, itu kan biasa kita stok nggak terlalu banyak. Nah, itu Bunda bisa pakai plastik klip gitu, atau ziplock, kayak gitu ya. Seperti yang ada gambar itu garis merah. Nah, selanjutnya kita juga perlu alasnya. Alasnya ini bisa tisu, bisa juga kertas tanpa tinta, bisa juga kain. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk kita taruh di dalam toples, ya. Bisa kita taruh di bagian bawah dan bisa juga kita taruh di bagian atas. Begitu juga yang di plastik. Boleh kita juga berikan alas di sampingnya. Gitu, nanti makanannya taruh di bagian tengah. Nah, tujuannya apa? Ketika kita menyimpan sayuran terutama, itu dalam keadaan tertutup, itu akan mengeluarkan embun gitu ya. Embun atau uap air. Nah, uap air itu lama-lama dia akan banyak, sehingga menggenang di bagian dasar toplesnya. Nah, kalau sudah genangannya sudah banyak, itu menyebabkan kelembapannya terlalu tinggi, sehingga itu yang bikin sayurannya jadi cepat menghitam gitu, atau busuk gitu. Jadi silahkan dikasih alas. Tapi untuk beberapa jenis nggak terlalu wajib juga pakai alas ya. Beberapa jenis sayuran seperti sayuran buah dan lain-lain nanti kita bahas. Lalu yang terakhir kita tentunya perlu kulkas. Yang bagian atas itu kita sama-sama sebutnya freezer ya, untuk membekukan. Yang bagian bawah keseluruhan kita sebutnya chiller. Walaupun sempat ada sih yang bilang, Mbak Kade, chiller itu yang mana gitu. Soalnya yang tulisan chiller itu yang cuma bagian selorok gitu ya, sorokan laci, kok sorokan sih. Sorokan kulkas gitu. Nah, tapi biar mudah kita sebutnya semua bagian yang mendinginkan itu chiller. Oke. Nah, itu persiapannya cuma itu aja. Next. Kita membahas untuk menyimpan aneka jenis makanannya. Bahan makanannya, yang pertama nih, sayuran daun. Di sana ada kemangi nggak sih, Bu? Kemanginya agak beda mungkin. Ada ya, cuman agak beda ya dengan yang di Indonesia kayaknya sih, kalau aku lihat di YouTube itu. Nah, kalau kemangi itu banyak banget problemnya, cepat menghitam ya, betul ya. Nah, sayuran daun memang ini agak berbeda nih ketahanannya antara kemangi, bayam, kangkung, terus sayuran daun top lagi ya, pokcoy, caisin gitu ya. Nah, itu
Sebetulnya cara simpannya sama saja. Jadi sebelum simpan kita cuci dulu atau kita bisa rendam pakai air es. Tapi sebetulnya nggak direndam pakai air es juga bisa sih. Kalau air es itu lebih cepat aja gitu proses penyegarannya. Tapi kalau misal pakai air biasa, air keran, itu juga boleh. Jadi kita rendam dulu atau kita cuci dulu untuk sayuran daun, lalu kita tiriskan. Bisa cuma di kepret-kepret. Apa sih kepret-kepret bahasa Indonesianya? Di gitu ya. Tahu ya? Ya di gitu ya. Apa Bu bahasanya Bu? Apa diciprat-ciprat mungkin. Ciprat-ciprat gitu ya, intinya ditiriskan gitu. Atau pakai salad spinner gitu ya. Nah, gitu setelah kita cuci atau kita rendam, kita tiriskan, nggak usah sampai terlalu kering gitu ya. Baru kita simpan, masukkan ke wadah kedap yang sudah ada alasnya, kita simpan di chiller. Ketahanannya masing-masing sayuran daun ini berbeda, jadi nanti silakan dicek setiap 4 hari gitu ya. Nah terus kemudian supaya sayurannya itu nggak cepat menguning, Ibu pilih sayurannya yang muda ya. Banyak caisim itu atau pokcoy itu cepat menguning karena sudah terlalu tua. Jadi ketika dimasukkan ke kulkas kita simpan, mereka masih proses ibarat buah pematangan kayak gitu ya. Nah lalu cara simpannya juga beda-beda nih. Sebelum tadi dicuci itu, yang pertama kemangi nih, sejenis sayuran daun yang ada batangnya, kita boleh potekin. Potekinnya tangkainya ya Bu ya, jangan potekinnya daunnya, potekin tangkainya gitu ya. Boleh nggak dipotong? Sebaiknya jangan, karena nanti sel-sel dari daunnya itu rusak, itu bisa cepat busuk juga. Jadi kita potekin aja. Itu untuk kemangi. Untuk kemangi dan bayam, kangkung, itu dipotekin yang ada tangkainya. Nah lalu untuk pokcoy, caisim, itu bisa kita potong bagian bonggolnya, kita buang. Tapi kalau misalnya mau lebih awet lagi, 2 minggu gitu misalnya, bonggolnya nggak usah dipotong. Jadi nanti simpennya dibungkus dengan plastik wrap. Itu silakan langsung dimasukkan ke wadah. Gitu ya. Untuk sayuran daun kurang lebih tahannya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, dicek lagi berkala 4 hari sekali. Biasanya kalau sayuran import itu lebih tahan lama sih. Next. Selanjutnya sayuran bunga. Nah, untuk sayuran bunga ini mungkin yang sering kita jumpai itu brokoli, kembang kol gitu ya. Nah, itu cara simpannya kita potong florets, kalau nggak salah sih namanya gitu ya. Aku lupa waktu ikut kelasnya Chef Juna tuh. Jadi kita potongnya itu per tangkai kuntum bunganya gitu loh Bu. Ya, itu kalau mau dipotong, kalau mau disimpannya sudah dipotong-potong. Nah, terus bagus lagi sebetulnya cukup ditutup dengan plastik wrap aja. Bonggolnya kita alasin pakai kertas, baru nanti ditutup keseluruhan pakai plastik wrap. Kalau mau yang dipotong-potong lebih praktis juga boleh. Cuman itu tadi ya, potongnya harus potongan spreads gitu. Jadi sesuai dengan tangkai-tangkainya itu. Nah, untuk sayuran bunga ini kita nggak boleh cuci dulu ya. Boleh diklik lagi Bu. Kayaknya ada gambar yang belum muncul. Ya, kita nggak usah cuci dulu. Nah, kita bisa simpannya di dalam wadah kedap seperti yang digambar ya, di bawahnya dikasih alas, lalu tutup rapat, simpan di chiller, kurang lebih tahan 2 minggu. Ya, tapi kita cek lagi 1 minggu sekali. Atau bisa juga kalau misalnya nggak pakai plastik wrap, pakai kertas. Tapi pastikan kertasnya itu yang tidak bertinta, ya, tidak beraroma gitu. Misal ada parfumnya, itu juga nggak boleh ya. Kalau misalnya pakai tisu misalnya, itu juga nggak boleh karena bisa jadi sayurannya menyerap kandungan tinta atau parfumnya itu. Pernah lihat kan Bu, sawi yang dicelupin ke air terus
air yang berwarna terus dia warnanya jadi berubah kayak gitu ya. Nah itu karena memang sayuran juga menyerap gitu loh. Karena kan nanti dalamnya itu kan bakalan lembab dan basah ya. Khawatirnya kalau ada tinta terserap ke dalam sayurannya. Next. Nah, selanjutnya sayuran buah. Sayuran buah itu ada terong, ada labu, terus apalagi ya, jagung, terus macam-macam ya. Pokoknya biasanya teksturnya yang keras dan memang jenisnya tuh buahnya kayak gitu. Nah, sayuran buah ini sangat awet sih, bisa lebih dari 2 minggu gitu. Tapi cek lagi 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Nah, cara simpannya pastikan nggak dipotong terlalu kecil, karena nanti dia akan mengalami oksidasi, jadi kecoklatan atau kehitaman gitu ya Bu ya, bagian yang itu pertanda gizinya itu akan berkurang. Walaupun nggak terlalu banyak sih berkurangnya, cuman kesegarannya juga jadi beda gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dipotong ya maksimal banget 2 kali potong atau 3 kali potong aja. Itu pun kalau memang wadahnya nggak cukup. Ya, untuk sayuran buah ini boleh dicuci dulu, boleh enggak. Tapi kalau mau dicuci, ditiriskan dulu. Ya, ditiriskan dulu, kemudian dimasukkan wadah kedap yang sudah diberi alas. Tapi untuk sayuran buah ini bisa aja kita nggak pakai alas karena memang dia kan buah yang keras ya. Kandungan airnya kadang ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, jadi kalau nggak mau dikasih alas juga boleh, asalkan dicek per 3 hari. Kalau misalnya kayak labu itu kan dia kandungan airnya banyak ya. Itu ciri-cirinya kalau misalnya perlu alas tuh, bagian yang dipotongnya akan mengeluarkan semacam lendir kayak gitu. Nah itu tandanya dia udah harus dikasih alas. Ataupun bagian permukaannya itu agak kehitam-hitaman kayak gitu, bopeng-bopeng. Nah itu perlu dikasih alas tuh untuk sayuran yang kandungan airnya tinggi. Tapi kalau misalnya yang kandungan airnya nggak terlalu tinggi kayak terong nih, itu bisa boleh pakai alas, boleh nggak juga. Next. Selanjutnya kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini kan ada kacang kedelai, ada kacang hijau gitu ya. Nah, untuk kacang-kacangan ini kan ada 2 jenis. Ada yang sudah dikeringkan, ada juga yang masih basah gitu, masih fresh. Nah, kalau yang masih fresh, sebetulnya saran saya sih untuk diblansir dulu. Yaitu metode, misalnya kita siapkan air panas, lalu kita rebus sebentar aja. Itu untuk menghentikan proses pematangan dan oksidasinya. Lalu simpannya di freezer gitu. Atau cara lainnya kalau mau simpan di chiller, mau lebih praktis, bisa aja dicuci, lalu kita tap-tap dengan kain atau dengan tisu supaya kandungan airnya terserap. Lalu kita simpannya di wadah kedap yang sudah diberi alas, simpan di chiller gitu ya. Untuk ketahanannya kalau misalnya di chiller bisa 1 minggu atau 2 minggu, tapi dicek lagi ya setiap 1 minggu. Karena terkadang memang beda-beda gitu ya kesegarannya. Lalu kalau untuk sayuran yang kering, saya sarankan tetap simpan di suhu ruang saja. Ya, kalau misalnya untuk menghindari kutu-kutuan, boleh Ibu kasih daun salam di dalam toplesnya. Gitu. Itu untuk menghindari kalau misalnya khawatir ada kutu gitu ya. Tapi sebetulnya kalau wadahnya sudah benar-benar rapat, insya Allah nggak ada sih kutu-kutu gitu ya. Atau misalnya mau pakai silika gel yang khusus makanan, itu juga bagus. Selanjutnya, selanjutnya jamur. Nah ini yang sebetulnya agak tricky ya. Karena jamur itu banyak jenisnya, tapi biasanya kalau misal yang sudah dikemas-kemas kayak gitu, kita udah nggak perlu keluarkan lagi dari kemasan. Tapi kalau misalnya kayak di Indonesia ini kan kita suka kiloan gitu ya. Contohnya kayak jamur tiram kayak gini. Nah, cara simpannya itu bisa kita masukkan ke plastik, lalu kita agak
apa ya, bukan ditiup juga sih. Jadi sebelum kita tali gitu, itu pastikan ada udara di dalamnya gitu ya. Nah terus kalau kita simpan di chiller nih, biasanya nih yang dalam udaranya ini lama-lama koneksinya Kak Nona pengen koneksi. Gimana Bu? Ada suara masuk ya? Iya, ini kayaknya ada yang bocor. Ada yang bocor ini. Oh ya baik, saya lanjutkan ya. Nah, isi udaranya itu lama-lama dia akan habis gitu. Nah, kita perlu segera pakai kalau misal isi udaranya sudah habis tuh. Nah, cara simpan lainnya kita bisa masukkan ke wadah kedap, di situ diberi alas, simpan di chiller. Kalau jamur jangan dicuci dulu ya, cucinya nanti ketika mau masak aja. Nah, terus cara lainnya adalah, aku ini belum pernah buktikan, cuman aku dapat sharing sih dari teman aku. Jadi teman aku itu jualan sate jamur. Nah, itu katanya beliau itu simpannya dengan cara dikukus dulu jamurnya. Dikukus dulu, baru simpan di chiller. Nah, itu katanya tahan sekitar 4 hari. Nah, kalau yang ini juga sebetulnya sama sih. Ketahanannya sekitar 4 hari, tapi dicek lagi aja. Karena memang kualitas jamurnya ini agak berbeda ya. Kadang ada yang kita beli masih fresh, tapi kadang yang udah agak kuning biasanya lebih pendek masa simpannya. Selanjutnya, kecambah. Nah, kecambahnya bisa tauge ataupun kecambah kedelai, itu cara simpannya kurang lebih sama. Jadi cara simpannya itu, kalau toge itu kan dia ada akar ya, akar satu kecil itu. Nah, kalau mau dibuang akarnya, pastikan jangan terlalu menempel di badan kecambahnya. Jadi biarkan ada akarnya sedikit aja gitu. Ya, selanjutnya kita cuci, kita masukkan ke wadah kedap, lalu kita beri air. Airnya suhu ruang aja. Mau pakai air keran boleh, mau pakai air minum juga boleh. Kita isi sampai menutupi permukaan dari kecambahnya atau togenya. Nah, itu saya jamin, Bu, ketika dimasak masih kriuk-kriuk kayak baru metik gitu. Tapi dengan catatan, simpannya di chiller, 2 hari sekali airnya diganti. Ya, ingat tuh 2 hari sekali airnya diganti. Jangan dibiarkan aja pakai air yang sama, karena nanti lama-lama justru akan busuk, kayak mengeluarkan busa gitu loh. Terus airnya juga agak licin. Nah, jadi airnya diganti 2 hari sekali. Selanjutnya, seledri dan daun bawang. Ini sebetulnya gampang banget cara simpannya, dan kalau kita simpannya bener nih, kayak baru metik gitu ya, kita cuci dulu sebelum simpan. Kita cuci dulu atau kita biarkan terendam 2 menit atau 3 menit. Lalu kita tiriskan, nggak usah terlalu tiris, nggak apa-apa. Kita masukkan ke wadah kedap tanpa diberi alas ya. Nih kalau daun seledri sama daun bawang ini kan memang dia suka kelembapan. Jadi kita nggak usah kasih alas nih untuk simpannya. Nah, lebih baik juga ketika kita cuci itu akarnya juga dicuci bersih. Jadi jangan dibuang, itu mempengaruhi keawetan juga. Walaupun kalau misalnya akarnya kita potong, lalu kita buang, tetap awet, tapi kesegarannya itu nggak akan sama seperti dia masih ada akarnya. Gitu, kalau masih ada akarnya biasanya dia akan muncul tunas baru justru loh Bu. Ya, kayak kita tanam gitu loh. Nah, itu untuk seledri dan daun bawang, simpannya di chiller. Bisa tahannya cukup lama ya, 2 minggu atau 3 minggu gitu. Kalau misalnya wadahnya sudah banyak endapan air, udah banyak airnya gitu ya. Nah, itu bisa dibuang dulu airnya gitu, jadi nggak usah diberi alas. Selanjutnya, oh iya Bu siapa tadi ya, Bu Yanti. Kalau sudah terlalu terlewat, boleh tolong diingatkan ya Bu ya. Iya, saya jadi asik selalu ngikutin. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, ini aneka akar-akaran atau empon-empon. Kalau di ibu biasa sebutnya apa nih?
Nah itu ternyata Bu, keawetannya itu berbeda antara kencur, lengkuas, jahe, itu keawetannya berbeda. Pernah amati nggak? Kok kayaknya lengkuas itu cepat berjamur ya, kayak gitu. Nah, karena keawetan yang berbeda, makanya kita masukin ke wadahnya dikasih sekat. Supaya kalau misalnya lengkuas sudah mulai berjamur atau sudah mulai berlendir, dia tidak mengkontaminasi akar atau empon-empon lainnya gitu ya. Kalau saya biasanya saya cuci dulu, karena kalau di Indonesia kan memang masih kotor ya, masih suka ada tanahnya gitu. Jadi biasanya saya cuci dulu, saya bersihkan tanahnya, saya tiriskan, lalu saya masukkan ke wadah kedap yang sudah ada alasnya. Ya, sudah kita beri alas, lalu kita sekat. Tutup, sekat atau pakai wadah yang berbeda yang kecil-kecil juga boleh sih. Atau pakai plastik clip gitu juga boleh. Tutup, simpan di chiller. Wah, itu awetnya lama banget sih. Mungkin sebulan bisa lebih gitu ya. Insya Allah akan masih tetap awet daripada kita simpan sembarangan. Atau ada lagi sih yang sering share gini. Simpannya itu dimasukin ke toples berisi air ya, toples kaca berisi air tuh. Banyak di sosmed yang pakai metode kayak gitu. Katanya awet banget gitu. Cuman kalau menurut saya, koreksi kalau misal salah ya, itu tuh kayak mirip infused water nggak sih? Yang mana infused water kan tujuannya apa ya? Supaya gizinya atau enzimnya atau vitaminnya itu supaya larut ke air kan. Lalu akhirnya kita minum. Nah, khawatirnya kalau misalnya kita pakai metode yang dimasukkan air itu, khawatirnya rasa dan aromanya tuh akan beda karena sudah larut ke air gitu. Jadi menurut saya paling benar pakainya yang gini sih, simpannya itu. Adapun kalau misal simpannya di freezer nih Bu, itu teksturnya akan beda, aromanya juga akan sedikit berbeda gitu ya, jadi agak lembek. Jadi pakai cara ini aja di chiller cukup awet kok. Selanjutnya, iya betul tuh, saya pernah simpen serai di tempat yang itu awet. Sebetulnya memang benar awet, cuman saya nggak tahu ilmunya sebetulnya ya. Tapi saya khawatir sih kalau kandungannya itu akan larut gitu loh ke air, karena kalau menurut teman saya ahli gizi itu memang beberapa nutrisi ada yang mudah larut air gitu ya, ada juga mungkin yang enggak, saya kurang paham. Cuman lebih amannya kalau saya sendiri simpannya di wadah kedap aja. Toh kayaknya kita juga nggak perlu nyimpen untuk stok berbulan-bulan gitu ya. Jadi mungkin cukup nyetok untuk 1 bulan, itu di chiller aja sudah cukup. Selanjutnya daun bumbu. Daun bumbu ini di contoh ini daun kunyit, atau misal Bunda ada daun pandan, daun jeruk, daun salam gitu ya. Itu cara simpennya, Bunda kalau mau cuci dulu silakan, tapi dikeringkan hingga benar-benar kering. Ya, hingga benar-benar tipis, benar-benar kering. Maksudnya bukan kering sampai kering kerontang coklat gitu, enggak ya. Dikeringkan dari airnya aja gitu. Karena nenek saya dulu kalau nyimpen daun salam itu dikeringkan sampai coklat. Ada yang sama enggak? Nah, itu kita keringkan dulu airnya, kita simpan di freezer. Nah, itu bakal awet banget. Mungkin bisa sampai 1 tahun lebih kali ya, itu masih awet. Dan juga masih hijau gitu. Jadi simpannya di freezer aja. Selanjutnya, aneka bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, itu sebaiknya tidak simpan di dalam kulkas. Jadi simpannya itu cukup di suhu ruang, lalu di tempat yang terang. Jangan di tempat yang gelap, karena bisa 2 kemungkinan. Yang pertama busuk, yang kedua tumbuh akar gitu. Nah, kalau udah tumbuh akar biasanya aromanya itu udah beda ya. Jadi mungkin lebih ke aroma tanaman. Tapi masih memang ada aroma bawangnya, cuman nggak se-strong bawang yang biasa gitu loh. Jadi simpannya di tempat yang terang aja untuk menghindari itu. Nah, terus
Kalau misalnya dikupas dimasukin kulkas boleh nggak Mbak Kade? Boleh sih, itu awet juga. Cuman kalau aku dengar dari kelasnya Chef Juna itu akan mengurangi rasa dan aroma gitu. Jadi akan berbeda dengan yang kita simpan di suhu ruang. Selanjutnya, oh ya, untuk wadahnya juga pakai yang berongga ya, supaya sirkulasi udaranya juga baik. Selanjutnya umbi-umbian seperti kentang, terus umbi ungu gitu ya, atau umbi orange gitu. Nah itu sama, simpannya di suhu ruang, di tempat yang terang, dan juga sirkulasi udaranya wadahnya nih yang bagus. Nah aku pernah dengar juga dari teman aku yang memang jurusan pertanian, aku tadinya menyarankan untuk kentang dan umbi-umbian ini simpan di tempat yang gelap. Tapi ternyata katanya itu cepat menumbuhkan tunas. Nah bahayanya kalau udah tumbuh tunas katanya sih kandungan sianidanya jadi makin tinggi gitu. Kan kandungan sianida di umbi-umbian itu kan memang ada, cuman kan nggak terlalu tinggi. Nah kalau misalnya udah tumbuh tunas itu udah tinggi, walaupun nggak langsung kerasa nih ke badan kita, tapi katanya efeknya tuh jangka panjang. Aku nggak baca jurnalnya sih, cuman memang dinasehatin sama temen aku begitu. Ya, nanti ibu-ibu mungkin bisa cari tahu sendiri kebenarannya. Lalu kentang mentah juga tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Itu katanya sama tuh yang kita pernah dengar, katanya kentang dimasukin ke kulkas jadi beracun. Nah temen aku juga berkata kayak gitu. Ternyata kalau kita simpan di kulkas itu juga akan lebih cepat memunculkan tunas. Jadi kandungan sianidanya juga tinggi kalau misalnya kita simpan kentang mentah di kulkas. Tapi kalau matang sih nggak masalah ya, karena memang prosesnya kan sudah terhenti. Gitu, jadi simpan umbi-umbian itu di suhu ruang yang terang dan juga sirkulasi udaranya bagus. Selanjutnya, ini salah tulis, harusnya buah-buahan. Untuk buah-buahan ini, ketika sudah dipotong kayak semangka atau melon, itu sebaiknya ditutup plastik wrap, lalu kita simpan di kulkas. Kalau untuk buah-buahan yang utuh, sebaiknya kalau misal kita pengen cita rasanya masih manis gitu ya, masih wangi gitu, itu simpannya di suhu ruang aja. Jangan salahkan pedagang kalau misalnya, kok aku nyicipin di tempat itu manis ya, pas sampai rumah kok nggak manis gitu. Nah karena salah satunya itu karena udah kita masukin ke kulkas gitu loh. Jadi memang rasa manisnya berkurang gitu ya. Jadi kalau mau rasanya tetap terjaga, simpannya di suhu ruang aja. Nah sebetulnya ini aku pernah dengar juga dari Chef Juna, tomat juga sama. Paling enak itu simpannya di suhu ruang. Tapi kalau mau awet, tentu aja di dalam kulkas gitu. Nah kalau untuk buah-buahan yang kecil kayak apel, jeruk gitu ya, itu cukup dimasukkan ke wadah kedap aja tanpa harus dikasih alas. Itu insya Allah udah awet. Tapi kalau mau awet banget, itu bisa kita bungkus dulu dengan kertas, baru kita masukkan ke wadah kedap, simpan di chiller. Selanjutnya, telur. Wah, ini agak deg-degan sih. Kalau telur tuh kadang tuh pro kontra gitu loh. Nah, jadi kalau telur itu kita cuci dulu. Jangan protes dulu ya. Kita cuci dulu di air yang mengalir tanpa sabun. Nggak usah pakai serabut, kawat, dan semacamnya. Udah kita cuci aja pakai air, pakai tangan. Kita tiriskan benar-benar tiris. Lalu kita simpan di chiller. Itu kalau mau simpan di chiller silahkan kayak gitu ya caranya ya. Dicuci pakai air mengalir, lalu dikeringkan, simpan di chiller. Kalau ada yang bilang, katanya nggak boleh dicuci Mbak Kade, soalnya nanti lapisan pelindungnya hilang kayak gitu. Nah sebetulnya nggak mudah hilang seperti itu Bun. Jadi lapisan pelindungnya itu, ini aku dapat cerita karena dari temen aku, bukan temen juga ya, peserta kelas PAUN yang beliau itu seorang dokter juga dan memiliki peternakan ayam petelur. Dan dapat ilmunya itu kalau nggak salah dari Malaysia atau dari Singapura, aku lupa. Nah
itu sebetulnya nggak semudah itu lapisannya itu hilang, karena lapisan pelindungnya itu berupa semacam minyak gitu, semacam lemak gitu loh di lapisan telurnya, makanya kan agak mengkilap gimana gitu ya. Nah, makanya kenapa kita hanya boleh mencuci dengan air mengalir, jangan pakai sabun, karena kalau pakai sabun tentu lapisannya mungkin akan luruh gitu loh. Nah, itu ya, kenapa harus dicuci? Supaya tidak mengkontaminasi isi kulkas. Kecuali memang ibu simpannya di wadah yang tertutup gitu. Itu tapi tetap sih, kalau saya khawatir ya, karena saya biasa beli di pasar yang kadang ada kotorannya gitu. Jadi saya tetap cuci. Tapi kalau misalnya ibu belinya di supermarket, itu insya Allah sudah bersih, karena menurut peserta pawon tadi, memang kalau yang premium, beliau kan jualnya premium ya, itu memang sudah dibersihkan dan nggak sekotor kayak yang di pasar-pasar kayak gitu loh. Tapi tetap aja sih dia bilang, walaupun SOP-nya sudah sedemikian rupa biar bersih seperti di luar negeri, tapi pekerja Indonesia kan tahu sendirilah, kadang standarnya itu jadi turun. Nah, jadi saran beliau sih tetap dicuci aja gitu kalau mau simpan di kulkas. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Nah, pembedanya adalah di kesegarannya atau keawetan jangka waktunya. Kalau misalnya simpan di chiller, itu telur dalamnya itu masih kental, masih bagus, bisa selama 2 minggu gitu. Kalau lebih dari 2 minggu, dia akan mulai agak mencair, tapi masih bisa dikonsumsi. Nah, sedangkan kalau untuk di suhu ruang, itu kesegarannya hanya 1 minggu. Lewat dari 1 minggu, dia sudah mulai proses agak cair, putih-putihnya itu ya. Makanya beda tuh kalau telur baru beli sama telur yang udah lama. Kalau yang baru beli itu masih kental gitu kan, putih-putihnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tempe. Di sana ada tempe nggak, Bu? Ada banyak. Ada banyak ya. Nah, cara simpen tempe biasanya nih, aku terinspirasi dari vlog luar negeri juga sebetulnya. Ada beberapa negara yang memang nyari tempenya susah, sehingga tempenya itu simpennya di freezer. Nah, itu memang awet sih, katanya bisa sampai 2 tahun. Cuman kalau dimasak nih, Bu, itu akan kerasa bedanya. Jadi nggak sekering dan serenyah tempe yang ya. Nah, itu, tapi memang awet banget. Mungkin kita bisa kasih opsi lain, tempe bacem misalnya, ya, buat jenis masakan yang basah, bisa dipraktekkan simpan di freezer. Namun, kalau misalnya mau tetap tekstur tempenya yang kering, saat digoreng, kering gurih, nah itu cara simpannya sebetulnya cukup simpan di wadah kedap aja, simpan di chiller. Nah, tapi keawetannya nih beda, karena ternyata kualitas tempe juga beda gitu loh, tiap merek. Ada yang 4 hari sudah asem, ada yang bahkan 1 minggu lebih masih oke-oke aja. Nah, gitu ya. Jadi pemilihannya juga perlu kita teliti gitu loh. Coba pakai merek A, pakai merek B, seperti itu. Nah, terus pastikan pilihnya tempe yang masih muda ya. Artinya ada tempe yang udah tua tuh maksudnya gini. Biasanya ada perbedaan sih. Kalau misalnya aku belinya di pasar itu waktu sore, itu tempe baru datang, itu masih lembek dan panas. Nah, tapi kalau aku belinya pagi apa siang, tempenya tuh udah jadi keras gitu, dan udah nggak terlalu panas. Nah, itu tempe tua kita sebutnya ya. Jadi daya simpannya dicek aja, 3 hari itu kita cek masih oke apa enggak gitu. Selanjutnya tahu. Nah, ini cara simpannya. Dulu tuh ada semacam ini ya, isu katanya tahu pakai formalin. Pernah dengar nggak, Bu, itu? Heboh banget tahu pakai formalin ya. Sampai katanya cara ngeceknya ditusuk pakai kunyit gitu, tusuk gigi yang ditusuk pakai kunyit terus ditusuk gitu ya. Nah, akhirnya aku cari tahu lah juga gitu loh, gimana nih cara menghilangkan formalinnya atau mengurangi gitu. Nah, terus kendala lainnya itu, tahu yang di pasaran biasanya kan ada airnya. Nah, itu terkadang airnya kan kita nggak tahu higienis apa enggak ya. Kadang ada yang sampai bau busuk gitu airnya, padahal tahunya sih oke, cuman airnya ini bau gitu. Nah, akhirnya
yang paling tepat itu kita rebus dulu tahunya. Tapi rebusnya nggak usah terlalu lama. Dua pilihan sih. Kalau teksturnya mau lembut, tunggu air mendidih, baru kita rebus sebentar, lalu kita angkat. Nah, tapi kalau misal kita mau tekstur tahunya itu ketika digoreng kering luar dalam, itu rebusnya sampai dia mengapung, gitu ya. Nah, dengan teknik merebus itu, kalau saya baca, dapat mengurangi kandungan pengawetnya sebanyak 60%. Gitu. Kalau dikukus, menguranginya sebanyak 30%. Gitu. Nah, saya lebih memilih untuk direbus saja supaya bersih juga ya dari air-air yang dari pasar itu. Nah, setelah direbus, kita tiriskan, lalu masukkan ke wadah kedap, kita beri air minum ya. Air minum yang suhu ruang, bukan air rebusan tadi. Kita simpan di chiller, kita ganti airnya 2 hari sekali, insya Allah itu akan awet lebih dari 1 minggu. Gitu. Selanjutnya, nah ini terakhir ya. Terakhir ini adalah aneka protein hewani. Sebetulnya cara simpannya hampir sama. Yang pertama kita bersihkan dulu. Untuk ikan boleh kita buang dulu kepalanya, boleh juga enggak. Buang juga jeroannya atau isi perutnya. Lalu kita cuci, kita masukkan ke wadah kedap, kita simpan di freezer. Boleh masukkan daun jeruk kalau khawatir bau amis, itu agak sedikit mengurangi. Cuman kalau bau amis sih harusnya jangan kita beli ya, karena itu pertanda mungkin ikannya udah nggak segar gitu. Nah terus ayam juga sama. Ini ada pro kontra juga, katanya nggak usah dicuci gitu ya. Tapi kalau saya sih dicuci, terus ditiriskan, masukkan ke wadah kedap, simpan di freezer. Nah, kenapa sih nggak boleh dicuci? Karena katanya sih khawatir, kan dalam ayam itu ada salmonella ya, bakteri salmonella. Itu khawatirnya terjadi kontaminasi, bakterinya menyebar menyiprat ke aneka jenis peralatan rumah gitu. Nah, kalau yang khawatir seperti itu, silahkan nggak usah dicuci, langsung disimpan. Cuman kalau saya di sini nih, itu kan langsung potong ya ayamnya ya, dan itu tuh nggak dibersihin dulu gitu loh. Jadi makanya saya cuci di rumah. Tapi kalau di supermarket biasanya memang sudah dicuci di sana, jadi bisa kita langsung simpan. Nah terus untuk daging merah, cara mencucinya bukan dengan air, tapi dengan kita tap-tap. Boleh pakai tisu tapi yang seratnya kuat, atau pakai kain. Jadi kalau misalnya ada kotoran nih, kita akan tap-tap dulu dagingnya, permukaannya, untuk menyerap darah-darah yang menempel. Lalu kalau misal ada kotoran yang menempel, susah untuk diangkat dengan ditap, kita cubit-cubit pakai kainnya. Atau kalau udah susah banget disayat. Intinya jangan pakai air, karena itu nanti serat-serat daging itu kan dia besar. Kalau kena air, nanti bakterinya akan mengendap di situ dan akan terjadi percepatan pembusukan gitu. Makanya kalau misal daging dicuci air, dia warnanya udah nggak segar lagi, gitu ya. Jadi kalau daging merah nggak usah dicuci di air. Kalau mau masak, langsung masak aja, atau misalnya direbus dulu, diblansir. Gitu, baru kita simpan di freezer. Selanjutnya cumi juga kita bersihkan isinya, karena biasanya cumi di dalamnya itu suka ada bangkai ikan-ikan kecil ya. Jadi kita bersihkan isinya, baru kita simpan di freezer. Untuk udang juga sama, di bagian kepalanya itu kan ada kotoran, nah itu kita bersihkan dulu. Biasanya saya pisahkan sih antara kepala dan badannya gitu. Kepalanya biasa saya jadikan kaldu atau digoreng jadi cemilan kayak gitu ya. Nah, supaya membersihkannya juga mudah. Kalau kerang, kita sikat, karena memang terkadang susah gitu membersihkan yang sudah menempel di apa namanya ya Bu ya, cangkang cangkang kerangnya ya, itu susah. Jadi kita sikat dulu, baru kita simpan di chiller, di freezer. Selain itu untuk untuk kayak kerang hijau atau tutut gitu, itu biasanya saya rendam dulu sih sehari.
Jadi mereka akan mengeluarkan kotoran-kotorannya gitu loh. Baru saya cuci, saya sikat, simpan di freezer. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk semua materinya. Untuk semua protein hewan itu rata-rata awet sampai 2 tahun ya Bu ya. Tapi lebih amannya 1 bulan aja. Karena 1 bulan sekali sebaiknya kita cuci isi kulkas semuanya. Ya, semua dikeluarkan. Jadi kalau bisa, kalau mau kita kosongin kulkas buat dicuci nih, sebaiknya kita jangan nyetok protein hewani. Karena protein hewani itu nggak boleh beku cair beku. Kalau sudah beku, terus dicairkan, kita nggak boleh bekukan lagi. Kita harus hidangkan atau seenggaknya kita blansir. Seperti itu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, Masya Allah. Ini saya sampai keasikan nih jangan mencatat dan sampai ada yang terlewat. Tapi insya Allah ini sudah di-record juga nanti di YouTube Salimah. Apalagi ini yang tadi daging itu saya notice sekali karena bentar lagi ini kan Idul Adha ya. Betul. Bener-bener ini harus mengingat-ingat tadi cara penyimpanannya kan ya. Iya. Karena kalau di sini juga memang suka kotor gitu loh Bu dagingnya ya. Iya betul. Jadi cara bersihnya memang jangan pakai air itu, dengan pakai kain aja dicubit-cubit. Baik. Masya Allah, barakallah. Ini saya yakin banyak sekali yang bisa kita ambil dari materi malam ini ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung baik di Zoom ataupun di Line, sahabat Salimah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya, terima kasih untuk ilmunya. Nama saya Jamai. Mau bertanya ini Mbak Krisdiana. Kalau saya kadang-kadang food prep itu misalkan lauk gitu ya, itu sudah saya siapkan gitu dengan bumbu-bumbu gitu. Jadi saya punya takaran porsi ini ayam teriyaki, ini. Kalau modelnya seperti itu boleh nggak ya gitu. Terus kayak sayur itu juga. Tadi saya ada beberapa yang memang kalau misalkan akhirnya sop itu akhirnya ada sayur yang kandungan airnya sedikit, ada yang kandungan airnya banyak karena memang saya satukan tuh gitu. Mau bikin sop, yang ini mau bikin apa begitu. Kalau yang model seperti itu boleh nggak ya gitu. Itu sih. Terus satu lagi untuk masakan yang matang gitu ya. Kadang kita kan ada yang masak gitu kayak bumbu gitu. Bumbu itu kita udah siapkan bumbu dasar A, B, C gitu ya. Putih, merah gitu. Kalau seperti itu apakah baik juga dari segi kandungan gizi? Karena kalau dari pengalaman saya pribadi, misalkan bumbu yang dia cuma dirajang bawang putih itu ya dirajang kasar terus dituang minyak itu tidak terlalu lama dibandingkan yang digoreng. Cuma memang rasanya berdua ini akhirnya berbeda ternyata begitu. Wah, itu saja mungkin sedikit pertanyaan saya. Terima kasih Bu Yanti. Sama Bu Pri, terima kasih juga atas pertanyaannya ya. Bu Yanti, saya jawab dulu, boleh? Langsung aja. Ini yang tanya namanya Bu Damai, tapi dari Line. Oh baik. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Bu ya. Yang pertama tadi, saya tuh agak lupa gitu. Kalau banyak pertanyaan. Yang saya ingat dulu deh, bumbu dasar dulu ya. Nah, yang bumbu dasar itu, memang sebetulnya awet banget tuh kalau misalnya kita pakai caranya tepat. Dalam artian gini, kita takarannya tepat, lalu kita cara masaknya juga tepat. Jadi masak bumbu dasar itu Bu harus sampai wangi gitu. Jangan terlalu gosong, jangan
kurang matang juga gitu, karena itu emang beneran kurang enak gitu, dibikin masakannya itu kurang enak. Jadi harus sampai wangi gitu ya. Untuk kemiri atau ketumbarnya juga sebaiknya kita sangrai dulu gitu supaya aromanya lebih keluar. Untuk lada juga kita sangrai dulu, kunyitnya kita bakar dulu gitu. Itu wah enak banget sih untuk masakan itu ya. Jadi kalau misal dibilang beda rasanya, kalau yang bawang putih mentah terus kita cincang, kita kasih minyak, itu kan bacem ya. Kalau bacem itu sebetulnya fungsinya berbeda. Kalau bumbu dasar itu kan memang fungsinya di bumbunya, supaya kita nggak bikin bumbu lagi. Kalau bacem itu fungsinya lebih ke aroma. Jadi kita nggak pakai bawang putihnya. Nah, kita bahas yang bumbu dasar dulu. Kalau caranya tepat sampai matang, itu boleh banget simpannya di chiller, di wadah kaca. Jadi begitu bumbunya matang nih, panas, kita langsung masukkan ke wadah kaca yang steril dalam keadaan panas ya, supaya bakteri-bakteri yang mungkin masih ada di wadah kacanya bisa mati. Karena yang panas itu panas banget, insya Allah bisa membentuk bakteri, tapi jangan buru-buru kita tutup. Kita biarkan dulu uap panasnya keluar. Kalau sudah dingin baru kita tutup, simpan di chiller, itu bisa awet 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, asalkan ketika sudah dibuka, jangan keluar masuk kulkas. Sudah dibuka maupun udah ditutup sih, itu nggak boleh keluar masuk kulkas. Jadi kita kalau mau pakai, kita selalu pakai sendok yang bersih, kita ambil secukupnya untuk masakan. Jadi jangan wadahnya dibawa keluar ya, karena itu akan rasanya juga akan jadi basi gitu. Nah, itu boleh. Nah, selanjutnya tadi yang bacem bawang, itu kan kita memang ambilnya itu dari aroma bawangnya ya. Nah, memang betul, keawetannya itu hanya 5 hari. Bahkan ada yang 3 hari, tergantung suhu. Gitu. Kalau udah 5 hari, walaupun ada yang bilang, saya bisa awet sampai 2 minggu, saya bisa awet sampai 1 minggu. Itu nggak baik, Bu. Kalau menurut yang saya tahu ya. Tapi penjelasan singkatnya, saya nggak berani menjelaskan karena bukan ahlinya. Tapi yang jelas saya pernah dengar itu kurang baik gitu ya. Jadi ada senyawa apa gitu yang kurang baik buat kesehatan. Nah, terus perlu juga untuk yang bacem itu kita misalnya mau bikin harus benar-benar kering. Jadi begitu kita kupas, terus kita cuci boleh, nggak dicuci juga boleh, asal dielap-elap. Setelah dicuci juga lap-lap sampai kering, baru kita chopper, masukkan ke wadah, kasih minyak. Jadi sebaiknya untuk bacem bawang ini jangan terlalu banyak ya nyetoknya, karena memang daya tahannya hanya 5 hari. Nah, terus untuk sayuran yang dicampur-campur, kalau untuk simpan 3 hari masih oke. Tapi kalau untuk mau dipakainya 1 minggu, sebaiknya simpan per jenis bahan makanan. Gitu. Kalau kayak sayur sop kan dia campuran ya. Ada kol, ada aneka sayuran daun, ada sayuran buah kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya dipakainya mau lama, sebaiknya dipisah gitu. Tapi kalau mau pakainya 3 harian, itu silakan masih bisa. Walaupun sebetulnya kalau yang campuran itu kan udah dipotong-potong ya, itu akan mengurangi gizi karena ada proses oksidasi gitu. Nah, pertanyaan yang pertama apa tadi ya Bu ya? Yang pertama tadi food preparation berdasarkan satu resep nggak? Jadi misalnya ayam dibumbu, ayam teriyaki itu sayur. Iya. Oh iya, baik, terima kasih ya Bu Yanti ya. Aduh, Masya Allah nih, ingatan saya nih kalah nih. Untuk yang protein hewani sudah diberi bumbu, itu sebetulnya boleh, tapi memang daya tahannya berbeda ya. Dan pastikan selalu menggunakan protein hewani yang segar. Artinya bukan protein hewani yang sudah pernah dibekukan. Gitu, pakai yang segar, terus bumbunya juga kalau bisa kandungan airnya diminimalisirkan. Jadi kalau misalnya mau pakai bumbu nih, sebaiknya dicoper atau diulek gitu ya. Jangan pakai blender. Kalau pakai blender kan kita butuh air yang lumayan banyak gitu. Nah, jadi itu akan mengurangi kesegarannya juga ketika dimasak. Atau misalnya kayak teriyaki nih, kan cuma saus-sausan doang ya. Nah, itu juga boleh. Daya simpannya, kalau saran saya 1 bulan. Lebih dari 1 bulan, walaupun masih awet, itu akan berbeda rasanya
dengan yang daya simpannya di bawah 1 bulan. Seperti itu. Semoga terjawab ya Bunda yang bertanya. Saya kembalikan ke Bunda Yanti. Baik, jazakillah khair katsiran untuk Bu Damai yang sudah bertanya dan juga jawabannya dari Bu Kade. Ada lagi yang ingin bertanya langsung? Ya, mungkin yang mengenai tadi itu saya yang agak ingin bertanya lagi itu mengenai wadah, Mbak Kade. Wadah yang digunakan untuk penyimpanan, ya baik yang kedap itu tadi, kemudian juga ya yang berbagai wadah tadi yang di awal itu, apakah ada kriterianya ya untuk wadah itu? Misalnya harus kita cek FDA dan sebagainya itu. Oh iya betul. Iya betul Bu, Masya Allah, Alhamdulillah ya diingatkan. Memang sebetulnya untuk kriteria khusus sih enggak, karena yang kita simpan kan bahan makanan mentah ya. Cuman kalau boleh saya sarankan, carilah wadah yang ada kode 5. Nggak tahu deh kalau di Taiwan ya. Pokoknya kalau di Indonesia itu kode 5, bagian belakang biasanya. Nah itu pertanda wadahnya itu bisa dipakai berulang kali. Gitu. Nah karena kalau misalnya ada wadah yang pakainya kan hanya 1 kali disarankannya, tapi namanya kita kan sayang-sayang gitu. Kadang kayak dari delivery food kita pakai lagi. Nah itu hati-hati kalau misalnya wadah-wadah yang tinwal kayak gitu yang tipis-tipis, kalau sudah berbaret atau ada biasanya tuh aroma dan warna itu menempel tuh di wadahnya. Nah jadi bisa merubah aroma dari bahan makanan juga gitu. Jadi pastikan yang bisa dipakai berulang kali. Nah terus yang tebal juga Bu, supaya lebih awet gitu. Kalau saya sarankan ada di Indonesia mah merek Frenzy ya. Saya juga jual kalau mau. Nah itu saya udah pakai 5 tahun. Nah 5 tahun itu masih bagus, nggak berbaret dan juga tutupnya masih kencang. Kalau udah lewat dari 5 tahun yang saya rasakan ada beberapa yang memang sudah gemelar karena mungkin saya sering kukus gitu ya untuk bikin nugget kayak gitu. Nah itu yang food grade juga gitu ya, lebih aman yang food grade. Kode 5 food grade, tutupnya kedap. Saya rasa itu aja sih Bu, yang tebal juga ya supaya awet. Saya rasa itu aja untuk wadahnya Bu Yanti. Kalau yang plastiknya tadi tuh kayak yang plastik kedap itu juga pokoknya ada zippernya gitu ya? Nggak selalu dia ada zippernya, dan biasanya kan memang kalau yang sudah pasti kedap itu dia ada forlock ya. Ada 4 pengunci, ada sealnya. Nah itu yang udah benar-benar kedap tuh kayak lock and lock kayak gitu. Nah cuman ada beberapa juga yang memang khusus simpen food prep sayur kayak gitu. Dia cara bukanya lebih mudah kayak Frenzy yang tadi saya rekomendasikan. Bunda boleh searching deh itu bentukannya kayak gimana. Itu nggak pakai ziplock, nggak pakai forlock, nggak ada sealnya juga, tapi itu kedap udara. Dan harganya murah. Kalau nggak salah sih, saya nggak hafal harga-harga barang saya lagi. 99.000 itu udah 1 paket. Isinya ada 12 piece gitu dengan berbagai macam ukuran. Makanya saya selalu rekomendasikan itu. Dan kenapa saya jualan juga karena serecommended itu sih untuk isi kulkas gitu. Ya baik, jazakillah khair. Iya. Akan kalau ada lagi sahabat Salimah yang ingin bertanya langsung. Tadi tuh kalau seledri itu di kedap dan pakai alas ya, dan dicuci dulu ya kalau seledri itu. Oh ya, kalau seledri itu nggak usah pakai alas Bu, karena seledri dan daun bawang dia suka dengan kelembapan yang tinggi. Jadi bisa simpannya tanpa alas dan dicuci dulu, karena memang dia butuh sedikit air gitu, supaya nanti ketika disimpan kita tutup rapet nih, itu bakal seger banget gitu. Sama halnya selada air. Selada air bukan ya? Selada yang bisa buat sandwich atau salad gitu. Nah itu kalau misalnya kita cuci dulu, baru kita simpan, nggak usah dikasih alas ya, itu bakal seger banget, bisa berminggu-minggu. Itu tapi kalau misalnya kita nggak cuci dulu nih, kayaknya kurang dari seminggu juga dia udah agak layu gitu.
Baik, baik. Itu tadi yang buah itu memang ini ya, kalau kita taruh di luar tidak tahan lama tapi manis, gitu. Masih bertahan rasanya ya. Tapi kalau ditaruh di dalam kulkas itu rasa berubah tapi tahan gitu. Tinggal pilihannya yang mana gitu ya. Betul. Yang saya amati juga, iya juga sih gitu. Saya kan tahu dari itu ya kelasnya Chef Juna. Begitu saya amati, iya juga sih. Kok waktu beli nyicipin rasanya tuh manis gitu. Pas udah dimasukin kulkas kok nggak manis gitu ya. Karena kan kalau saya semangka, melon gitu kan enaknya dingin ya Bu ya. Tapi ya itu rasanya jadi kurang manis deh. Betul, baik. Ya, baik, silakan sahabat Kalimah yang ingin bertanya bisa di chat juga boleh. Sepertinya ini nanti jangan kapok ya Mbak Kandi kalau nanti kita undang lagi untuk yang berikutnya. Saya banyak sekali yang menarik ini topik-topiknya. Ini ada pertanyaan di chat. Urutan bahan yang diutamakan di kulkas dari atas sampai bawah bagaimana? Oke, baik. Nah, kalau posisi, memang ini pertanyaannya keren banget sih. Saya juga dapat materi dari kelas Chef Juna. Kita mulai dari protein hewani dulu yang di freezer ya. Jadi kalau yang di freezer, itu bakterinya si sapi, bakteri ayam, bakteri ikan, itu berbeda untuk membunuhnya. Jadi memerlukan suhu tertentu. Nah, sehingga posisinya juga kita bedakan. Artinya gini, ini kalau saya nggak salah ingat ya, bakteri yang paling susah matinya itu ada di ayam. Nah, yang kedua ada di ikan. Yang ketiga, yaitu yang paling susah ya ayam, lalu yang agak mudah itu ikan, yang mudah banget itu sapi. Nah, saya lupa banget suhunya berapa, yang jelas sih, bentar ya, berapa ya? Wah, saya takut salah deh Bu, nanti saya mungkin baca-baca lagi ya, intinya itu. Nah, sehingga kita menempatkannya itu ayam paling bawah, kalau misal kita mau tumpuk ya, ayam paling bawah, lalu di atasnya ikan, baru di atasnya lagi sapi. Nah gitu. Nah kenapa harus disusun kayak gitu? Karena dikhawatirkan kalau seandainya nih ayam kita simpannya di atas daging sapi, otomatis kalau misal kita cuci itu khawatirnya kan masih ada tetesan air ya, itu mengenai wadahnya atau bahkan sampai ke dalamnya. Nah ketika kita masak sapi, nah bakteri-bakteri yang ada di sapi tuh, bawaan yang ada di sapi itu mati tuh, tapi bakteri yang terkontaminasi dari ayam itu bisa jadi belum mati gitu. Nah jadi bahayanya di situ. Itu untuk posisi. Kalau untuk sayuran, posisinya itu kalau misalnya ada kulkas yang suhunya nggak terlalu rata, jadi yang paling dingin biasanya di kulkas bagian dalam. Nah itu kita tempatkan untuk sayuran daun gitu. Nah yang nggak terlalu dingin, sayuran buah boleh. Nah tapi hati-hati juga, kalau terlalu dingin suhunya, itu nanti sayuran daunnya bakal beku, walaupun di chiller loh. Karena memang kan kandungan airnya ini ya tinggi gitu. Nah itu hati-hati, jangan sampai beku karena nanti menghitam. Nah cara mengukur suhunya gimana? Kita perhatikan isi kulkas. Kalau isi kulkasnya banyak, penuh, boleh kita setel yang dinginnya itu lebih tinggi. Nah, tapi kalau isi kulkasnya udah mulai sedikit nih, kita turunkan lagi suhunya, gitu. Itu untuk posisi. Kalau untuk ketahanannya, sebaiknya kita memang gunakan terlebih dahulu yang pertama jamur. Ya, lalu untuk protein nabati, itu kan jamur sebenarnya termasuk protein nabati ya. Nah itu intinya protein nabati dulu nih. Lalu yang keduanya itu sayuran daun. Lalu yang terakhir sayuran buah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masak nih, kita utamakan untuk protein nabati dulu, jamur, dan juga sayur-sayuran daun gitu. Baru nanti sayuran buah boleh ditempatkan misal di hari ke-5 apa di hari ke-7, seperti itu masaknya.
Seperti itu Bunda Yanti. Baik, jazakallah khair. Mudah-mudahan yang bertanya dan yang lainnya juga sudah jelas ya. Baik, alhamdulillah ini semakin ini ya menambah banyak ilmu kita yang terpenting tadi adalah yang dua tadi ya, motivasinya untuk cinta dan apa satu lagi saya lupa. Pahala. Bukan Cinta pahala. dan pahala. Ya itu yang butuh banyak ilmu gitu ya, untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam menggapai cinta dan pahala itu kan. Masya Allah. Ini sepertinya di sini sudah tidak ada pertanyaan. Di sini ini ada satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ya. Sayur buah kan disimpannya dipotong dulu supaya tidak hitam, apa bisa dibeli plastik wrap biar makin awet? Baik, sepertinya mungkin bundanya terlewat. Jadi memang untuk sayuran buah itu yang bukan harus dipotong, tapi kalau sudah terpotong, memang harus dibungkus dengan plastik wrap supaya tidak teroksidasi, tidak busuk juga, tidak terkontaminasi seperti itu. Nah, cuman memang kalau yang sudah terbelah kita harus simpan di chiller kan ya. Nah, itu akan mengurangi aroma dan rasanya gitu. Tapi kalau masih utuh, sebaiknya memang simpan di suhu ruang dulu. Baru nih kita rencanain dulu, kayaknya kita mau konsumsi siang nih. Nah, dari pagi kita masukkan aja di chiller supaya nggak terlalu lama di chiller, jadi mungkin masih ada rasa manisnya gitu. Ya. Jadi jawabannya boleh ya pakai plastik wrap dan memang sebaiknya harus. Itu tadi ya nanti yang terlewat bisa mengulang lagi nanti materinya. Apakah boleh dibagi Mbak Kade untuk materi? Boleh. Cuman mohon maaf ya, mungkin hanya rekaman. Barangkali ada bunda yang pernah ikut kelas PAUN terus mau share materi food prep. Mohon maaf kalau itu nggak boleh. Lebih baik bunda ikutin aja tuh materi dari awal sampai akhir ikut kelasnya ya. Yang hanya di-share PowerPoint dan juga rekaman ya Bu Yanti ya. Karena saya untuk menghargai peserta yang sudah ikut kelasnya juga gitu. Betul. Baik. Insya Allah ini pertanyaannya sudah dibacakan semua, baik yang dari line maupun dari Zoom. Alhamdulillah. Waktu di sini sudah menunjukkan pukul 10. Masya Allah. Ini jam 9. Baik. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiro, Mbak Kade sudah berkenan mengisi kajian Sabila kami, Kalimah Taiwan untuk malam ini. Insya Allah materinya betul-betul sangat menarik dan insya Allah terpakai ini, karena pasti kami yang di Taiwan ini ya itu tadi nggak ketemu melinjo ya, nggak ketemu tukang belanja setiap hari, jadi pastinya butuh food preparation gitu. Dan mungkin tadi ada banyak sekali tips-tips yang bisa digunakan sehingga tujuan-tujuan tadi kita hemat dan juga terutama tadi adalah cinta dan pahala, meraih cinta dan pahala itu bisa tercapai gitu. Baik, kita kumulkan untuk seluruh sahabat Salimah yang telah bergabung baik lewat line maupun lewat Zoom. Semoga pertemuan kita malam ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat insya Allah. Baik, kita tutup kajian kali ini dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan kajian-kajian berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan ada diberi rezeki untuk bertemu untuk silaturahim kembali. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.